Hari ini tanggal 8 Maret adalah momen penting bagi gerakan perempuan bukan hanya di Indonesia tetapi dunia. Karena kita memperingati International Women's Day, Hari Perempuan Internasional ya. Dan salah satu tema yang menjadi andalan adalah soal kesetaraan perempuan ya. Bagaimana perempuan mendapatkan hak-hak yang setara. Dalam konteks Indonesia, salah satu isu yang penting untuk dibahas adalah soal gender, kesetaraan perempuan, dan Islam. Karena ini kita hidup di masyarakat yang mayoritas Muslim dan banyak kasus, banyak isu yang selalu sering terkait dengan soal Islam. Nah, Main TV hari ini mendapatkan kedatangan tamu penting dan sangat kompeten dalam bidang ini, Dr. Neng Dara Afiah. Kita manggilnya Neng Dara, Dr. Neng Dara. Selamat datang, Neng. Selamat ke Main datang, TV. Terima kasih Ya, sudah diundang, Sal. Neng Dara ini adalah tokoh pejuang perempuan, aktivis perempuan, intelektual, berlatar belakang NU. Beliau pernah jadi ketua Fatayat, salah satu ketua Fatayat, kemudian pernah jadi komisioner Komnas Perempuan, dan sekarang Dr. Neng Dara mengajar menjadi dosen di UIN Jakarta dan di beberapa tempat di universitas. Nah, saya mau Neng Dara cerita nih tentang seberapa jauh International Women's Day ini relevan bagi kita, konteksnya Indonesia dan konteksnya Islam. Sangat relevan ya. Pertama karena Indonesia sudah punya undang-undang anti diskriminasi terhadap perempuan. Itu sebenarnya penurunan dari konvensi hak-hak asasi perempuan yang diturunkan menjadi undang-undang anti diskriminasi terhadap perempuan. Nah, undang-undang anti diskriminasi terhadap perempuan itu sudah kita punya, sudah kita ratifikasi jauh, udah hampir 20 tahun yang lalu ya, sejak zaman Orde Baru akhir. Oh, Nah, tetapi implementasinya di Indonesia itu masih agak kurang ya, terlihat dari banyaknya penduduk yang belum paham bahwa kita punya undang-undang itu gitu. Ya. Nah, kalau bicara mengenai undang-undang ya, Neng ya, ini kan kalau konteks Indonesia, ini langsung masuk aja ke persoalan-persoalan yang sering muncul ya. Ini kan ada kecenderungan masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas ini kan semakin ada tren kesalehan yang meningkat, piety yang meningkat, fenomena gebiar keagamaan di mana-mana. Tapi pada saat yang sama ada kecenderungan pembatasan atau penekanan terhadap perempuan, Neng. Misalnya dalam kasus di berbagai SMA atau sekolah-sekolah negeri lah ya, itu mewajibkan jilbab gitu misalnya. Fenomena ini kan baru belakangan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan soal ratifikasi tadi, ini kan negara, Neng. Negara yang harusnya menjadi milik semua ya. Lembaga negara kan, lembaga milik pemerintah. Tetapi kok dalam prakteknya justru malah memaksakan sebuah keyakinan tertentu gitu loh, Neng. Ini kan berarti ratifikasi tadi nggak jalan ya, nggak diamalkan. Ketaatan beragama sendiri buat saya sih positif aja. Kalau agama itu menjadi sumber dari etika misalnya, sumber peradaban gitu ya, kayak begitu. Dan mengokohkan keimanan gitu. Kita mungkin dengan agama kita bisa tahu dari mana kita berasal dan akan kemana kita menuju ya, kayak begitu. Terkait dengan meaning lah ya, dengan makna gitu ya, kayak begitu. Cuman jangan sampai misalnya berpraktek gampang menyalahkan orang ya. Misalnya orang yang tidak berjilbab itu dijauhi gitu karena dianggap tidak saleh. Padahal kita jangan mengukur kesalehan itu dari selembar kain yang melekat pada kepala kita gitu ya. Tapi misalnya sejauh mana attitude kita atau perilaku kita, itu yang paling penting. Dan yang lainnya adalah juga jangan menjauhi orang yang berbeda keyakinan dengan kita.
ini ada kecenderungan in the name of piety tadi, in the name of saleh, misalnya kita nggak mau berteman lagi dengan misalnya mungkin karena kita Muslim gitu, mau berteman lagi dengan teman Katolik, nggak berteman lagi dengan Protestan, itu yang harus kita hindari gitu. Kita bisa belajar dari keyakinan yang berbeda dan keharmonisan atau kedamaian sebuah negara itu karena kita ada dialog dengan kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang kita memiliki keyakinan yang berbeda. Kita harus bisa membuktikan kepada dunia bahwa dengan perbedaan keyakinan umpamanya gitu, mungkin juga dengan perbedaan kita berpakaian, tetapi kita bisa saling sapa, kita bisa saling bekerja sama untuk banyak hal ya, karena pada dasarnya kan kita semua punya potensi banyak ya, mungkin kerjasama di dalam perdagangan, mungkin kerjasama di dalam usaha dan macam-macam sebetulnya yang kita bisa kerjasamakan dengan pihak keyakinan yang berbeda. Nah ini yang agak mengalami penurunan hal ya, agak mengalami penurunan. Ini sebenarnya penurunan ini terjadi karena menggunakan instrumen yang disalah kaprahi, yang disalah pahami undang-undang otonomi daerah itu, di mana pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengatur daerahnya. Padahal urusan agama itu udah bukan undang-undang otonomi daerah, mestinya urusan agama itu urusan yang harus diatur secara nasional ya, selain soal pengadilan, soal militer misalnya gitu, di dalamnya termasuk urusan agama. Tetapi melalui undang-undang otonomi daerah ini, pemerintah daerah itu membangun pencitraan politik dalam tanda petik itu dengan aturan-aturan keagamaan. Salah satunya adalah mewajibkan jilbab bagi para pegawai negeri umpamanya. Padahal pegawai negeri perempuan itu banyak juga yang non muslim gitu. Karena ada kewajiban pakai jilbab, si perempuan non muslim ini merasa terkucil di tengah-tengah orang yang semua pakai jilbab karena diwajibkan. Pun juga sekolah-sekolah negeri loh ya, bukan swasta. Kalau sekolah NU, sekolah Muhammadiyah, sekolah Persis atau pesantren mewajibkan jilbab nggak apa-apa gitu ya, kayak karena mereka punya otonomi. Tapi ini sekolah publik, sekolah negara di mana non muslim juga membayar pajak untuk sekolah ini, untuk kelangsungan sekolah ini. Tetapi sekolah tersebut itu banyak yang diwajibkan jilbab bagi siswa-siswinya. Nah, ini kecenderungan yang hemat saya kebablasan dalam memaknai kepatuhan kepada agama. Jadi agama tidak dilihat sebagai sumber moral ya, sebagai sumber peradaban, karena gini juga hal, jangan melihat sebelah mata juga pada agama ya, jangan sinis juga pada agama, karena agama juga banyak memberikan inspirasi dan nilai-nilai penting memberi energi positif lah ya pada dalam kehidupan masyarakat gitu ya, kayak begitu sih. Nah itu sebenarnya kan kalau kaitannya tadi soal pewajiban jilbab di lembaga negara ya, di institusi publik ya, kayak sekolah negeri dan lain-lain, dan itu di lembaga pemerintahan, dan di lembaga pemerintah itu kan sebenarnya ekstrim kebalikan dari yang dilakukan Orde Baru zaman dulu ya. Dulu pelarangan jilbab oleh negara, sekarang pewajiban. Jadi ini kuncinya kan soal pemaksaan ya, bukan soal jilbabnya itu sendiri. Neng Dara aja pakai jilbab gitu. Jadi soal paksaan oleh negara terhadap sebuah keyakinan tertentu yang harus dipraktekkan gitu ya. Sebenarnya menurut hemat saya, seseorang atau warga negara mau berpakaian apa itu bukan kewajiban negara, bukan kewenangan negara untuk mengatur ya gitu. Saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang melarang memakai jilbab. Sama halnya saya tidak setuju dengan pemerintah daerah di era reformasi yang mewajibkan pakai jilbab. Itu menurut hemat saya sama kelirunya. Buat saya negara itu melalui pemerintah ya, melalui aparatur negara. Kewajiban negara itu satu adalah memastikan kesejahteraan warga negara. Yang kedua adalah memastikan keadilan bagi warga negara. Yang ketiga adalah memastikan keamanan ya, keamanan bagi warga negara. 3 fungsi itu sebetulnya negara melalui aparatur pemerintah di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Ya tentu instrumennya ada
melalui kesehatan, ada melalui pendidikan, ada melalui pengadilan. Tetapi tujuan utamanya yang tadi saya sampaikan. Nah, sementara soal warga negara mau berpakaian apa gitu, itu tuh udah bukan menjadi kewenangan negara gitu. Kalau toh mau misalnya ada voluntaristik ya, voluntary itu misalnya sukarela itu ya baju-baju adat di hari-hari tertentu, hari-hari nasional misalnya pakai baju ala Padang, misalnya ala Sumatera Barat atau ala Sulawesi Selatan misalnya gitu ya, atau misalnya kalau setiap tahun Agustusan di istana itu ada beragam pakaian daerah, itu kan voluntary, kesukarelaan gitu ya, bukan satu kewajiban yang permanen yang harus dipatuhi oleh semua warga negara gitu. Gitu. Kembali ke soal persamaan atau kesetaraan gender ya, bukan persamaan, kesetaraan gender yang menjadi bagian dari tema utama International Women's Day ya. Itu kan orang selalu mengaitkan dengan feminisme, ya kan? Karena feminisme memang selalu dikaitkan dengan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, Neng ini kan aktif di NU ya, di Fatayat, kemudian juga punya kepedulian terhadap isu-isu feminisme dan Islam. Bisa nggak dijelaskan gitu tentang hubungan antara feminisme dan Islam, dan kenapa feminisme itu bagaimana sih ngelihatnya Islam gitu? Mungkin begini kita harus memahami meletakkan feminisme dulu ya. Feminisme itu sebenarnya alat analisis. Kalau alat analisis sama misalnya mungkin dengan Marxisme, dia sebagai alat analisis. Cuman Marxisme itu kan untuk melihat ketimpangan elit dan pemilik modal dan buruh atau elit dengan rakyat biasa. Dia relatifly gagal melihat ketimpangan, ketidakadilan perempuan dan laki-laki. Hanya feminisme yang bisa melihat itu sebagai sebuah alat analisis ya. Karena saya pengajar ilmu sosial, saya mengintegrasikan paradigma feminisme itu setara dengan ilmu-ilmu sosial kritis yang lain. Misalnya Gramscian, misalnya Edward postkolonialisme dan lain sebagainya. Saya meletakkan feminisme di situ. Nah, bagaimana Islam melihat feminisme? Saya tuh menganggap Nabi Muhammad itu adalah male feminis, laki-laki yang feminis gitu ya. Dia memang bertubuh pria, tetapi punya paradigma atau perspektif feminis ya. Meskipun pada saat Nabi Muhammad hidup, feminisme sebagai terminologi belum ada, karena feminisme itu sebagai terminologi kan sama kelahirannya dengan disiplin ilmu yang lain misalnya ada sosiologi, ada psikologi, ideologi modern ya. Tetapi sebagai sebuah praktek itu sebagai Muslim ya, saya mengimani Nabi Muhammad sudah mempraktekkan gitu. Kenapa Nabi Muhammad? Feminisme di sini dalam arti sebagai praktek, bukan sebagai disiplin ilmu ya. Iya, tapi maksud saya sebagai penentangan terhadap ketidakadilan berbasis gender. Berbasis gender ya, misalnya. Kenapa saya menganggap ya, mengimani Nabi Muhammad sebagai feminis ya? Itu karena dialah yang ketika dia memperoleh wahyu dari Allah, konsultasi pertama dia itu bukan ke siapa-siapa, ke istrinya yang perempuan, namanya Siti Hadijah. Jadi dia ceritanya itu kepada perempuan, dia percaya kepada perempuan gitu ya, percaya kepada perempuan tentang kenabian dia. Siti Hadijah berkonsultasi kepada pamannya yang Nasrani, tapi kira-kira bisa mengetahui tanda-tanda kenabian itu. Nah, di mana letak saya melihat penghargaan Nabi Muhammad terhadap perempuan itu pada kepercayaan bahwa istrinya itu bisa melihat tanda-tanda kenabian beliau. Dan dia mempercayakan ilmu pengetahuan itu kepada perempuan, namanya Aisyah gitu ya, kayak begitu. Dan dia di samping mempercayakan ilmu pengetahuan kepada perempuan, dia juga menyebut perempuan yang paling salih dan
kesalihannya itu setara dengan pria yang lain, itu kepada Siti Fatimah misalnya. Jadi lingkup keluarga Nabi Muhammad itu lingkup yang dikelilingi para perempuan yang dia percaya. Kalau dia tidak punya perspektif keadilan bagi perempuan, tidak mungkin hal itu dia lakukan gitu loh, kayak itu ya feminisme dan Islam. Dan kemudian feminisme dan Islam itu berkembang karena melihat tafsir yang berkembang dalam pengetahuan Muslim ini kok lebih banyak cara pandang pria dan mengutamakan para pria gitu ya. Misalnya konsep ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya, pemimpin itu harus pria gitu, dan narasi itu kan berkembang kuat, padahal tafsirnya itu adalah tafsir yang dibentuk. Cara pandangnya adalah dibentuk oleh para kaum pria, di mana perempuan tersingkir nih dalam narasi ini dan di dalam wilayah ini gitu. Dan disitulah kemudian feminisme dan Islam hadir melakukan kritik terhadap narasi-narasi tersebut gitu, dengan narasi yang seimbang secara gender gitu kayak begitu. Nah ini menarik kalau mengaitkan antara Islam dan feminisme ya. Kan Neng bilang bahwa justru spirit Islam itu adalah penghargaan terhadap perempuan, terus menentang ketidakadilan berbasis gender dan seterusnya. Tapi kan persepsi publik ya, dan publik ini saya bukan hanya di Indonesia tetapi dunia ya, itu kan justru sebaliknya nih. Jadi bahwa Islam itu justru cenderung untuk mendiskriminasi perempuan, kemudian meletakkan perempuan dalam posisi yang betul-betul didomestikasi lah gitu ya. Bahkan dalam kasus-kasus ekstrim misalnya Taliban gitu misalnya yang mengatasnamakan penerapan syariah dalam versi mereka ya. Kan seperti itu terhadap perempuan. Atau Iran misalnya Neng, yang sangat kasus kemarin yang orang dipaksa untuk memakai jilbab versi Mahsa Amini, versi Mullah lah gitu ya. Mahsa Amini ya. Padahal dia udah pakai jilbab juga yang sampai kemudian ada demo yang luas. Jadi ini bagaimana Neng melihat persepsi tentang Islam yang justru sebaliknya gitu. Ya, kita sebaiknya tidak mendenial ya persepsi sebagian publik terhadap Islam, atau mungkin fobia terhadap Islam karena dianggap agama ini mendiskriminasikan perempuan gitu ya, kayak begitu. Nah justru disitulah orang seperti saya ya dan para sarjana Muslim perempuan itu hadir gitu ya, karena tidak demikianlah sebetulnya ajaran Islam yang sesungguhnya gitu. Kalau kita mau balik ke ajaran ya melalui dikulik gitu, ayat-ayatnya memulai dieksplor melalui asbabun nuzulnya, melalui konteks sosial kenapa si ayat itu hadir misalnya kayak begitu, dan relevansi ayat di situasi sekarang, itu yang kami lakukan sebenarnya ya, gitu yang kami lakukan. Nah ini saya potong sebentar bagi pemirsa yang belum tahu, Neng Dara ini salah satu inisiator dan aktif dalam sebuah gerakan namanya KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang mencoba melihat meletakkan peran penting perempuan dalam, bukan hanya dalam agama Islam tapi juga dalam memberikan penafsiran ya terhadap Islam. Oke, Neng, saya potong sebentar. Silakan. Dalam konteks organisasi tadi, kami ya beberapa sarjana perempuan Muslim itu kebetulan waktu itu saya di Komisioner Komnas Perempuan mendirikan satu organisasi namanya Alimat. Alimat itu adalah perkumpulan ulama perempuan yang di dalamnya mengeksplor Al-Quran dan tafsir, hadis ya, dan ijma-ijma fikih dan ijma-ijma ulama yang lain yang menyodorkan perspektif yang mungkin tidak dominan saat ini gitu, tetapi itu ada gitu ya, itu ada gitu. Perspektif yang dominan yang tadi Sahal sebut
itu kan wajah politiknya ya, tetapi tidak wajah ilmu pengetahuan gitu. Wajah politiknya memang mungkin seperti itu, seperti yang terjadi di Iran yang tadi Sahal sampaikan, yang terjadi di Taliban yang Sahal sampaikan. Nah di samping Alimat tadi yang saya sebut, itu kami mendirikan, saya salah satunya mendirikan Kongres Ulama Perempuan itu ya, KUPI, yang mencoba ramah terhadap perempuan. Nah KUPI ini salah satunya adalah membangun sebuah dialog antara ajaran-ajaran keagamaan dengan instrumen-instrumen internasional dan juga instrumen-instrumen nasional gitu. Misalnya ajaran-ajaran keagamaan, tetapi juga apa nih yang terdapat di dalam konvensi tentang perempuan gitu ya, di level internasional. Apa nih konvensi yang berada di dalam level nasional gitu. Jadi tidak berdiri sendiri sebagai ajaran keagamaan, karena agama itu kan salah satu aspek saja dalam hidup kita ya. Tetapi dalam hidup kita kan ada aspek-aspek yang lain, ada aspek negara, ada aspek kita sebagai anggota masyarakat internasional. Nah, ketika kita memperingati Women's Day ini adalah bagian dari kita menjadi bagian dari masyarakat internasional itu. Jadi justru kalau saya tidak salah tangkap ya, yang dilakukan Neng Dara dan sejumlah pemikir dan aktivis perempuan di kalangan Islam, NU dan Muhammadiyah dengan mendirikan KUPI, Alimat itu justru pertama mengakui bahwa ada persepsi yang tadi ya, tentang Islam yang mendiskriminasi perempuan, tafsir Islam yang semacam itu, dan dalam prakteknya juga ada. Nah, teman-teman di KUPI ini, Neng dan teman-teman di KUPI ini mencoba untuk melawan narasi itu ya, melakukan kontra argumen, kontra narasi yang menunjukkan bahwa ini kok Islam yang sejati justru sangat ramah terhadap perempuan gitu ya, Neng ya. Nah ini menarik, Neng. Saya ingin ngaitkan nih dengan, karena Neng kan juga aktif di NU ya, ketua Fatayat, dan sejak kecil ya, pokoknya background keluarganya juga dari pesantren apa nih. Baru-baru ini kan ada pernyataan yang cukup rame dari Gus Yahya Saquf ya, ketua PBNU sekarang. Di acara Fatayat kalau tidak salah ya, beliau bilang udahlah aktif Fatayat, Muslimat, perempuan-perempuan NU itu, santri-santri NU nggak usah lah ikut-ikutan feminisme gitu. Itu maksudnya apa ya, Neng ya? Apakah beliau bergurau atau punya pemahaman sendiri tentang feminisme sehingga ada kesan kok malah justru alergi terhadap feminisme sebagai term ya, sebagai istilah. Gimana menurut Neng? Feminisme yang mana nih yang dikritik oleh Gus Yahya? Kalau Fatayat dan Muslimat masih memperjuangkan kuota 30% di parlemen untuk perempuan, Fatayat Muslimat itu feminis sebenarnya. Dia sedang mempraktekkan feminisme liberal ya. Kalau Fatayat dan Muslimat itu masih memperjuangkan misalnya lingkungan hidup dan soal perawatan sampah gitu misalnya, Fatayat dan Muslimat sebenarnya sedang memperjuangkan feminisme ekologis sebenarnya ya, kayak begitu. Kalau Fatayat dan Muslimat masih memperjuangkan kekerasan terhadap perempuan, anti kekerasan, menolak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, dia sebenarnya sedang mempraktekkan feminisme sosialis. Jadi kita dalam konteks pemberdayaan perempuan itu kita nggak bisa menanggalkan diri dari seorang feminis, nggak bisa gitu. Cuman feminisme yang mana nih yang kita anut nilai-nilainya gitu ya, kayak begitu gitu. Mungkin Gus Yahya itu sedang mengkritik atau menghindari feminis yang mungkin sangat mengganggu status quo pria gitu. Mungkin ya, yang sedang mengganggu status quo pria atau kekuasaan pria baik di ranah rumah tangga maupun di ranah PBNU itu sendiri. Jadi maksudnya feminisme yang bukan lagi pemberdayaan perempuan atau kesetaraan, tetapi anti laki-laki gitu ya. Jadi feminisme yang ekstrim gitu ya. Sekarang udah nggak bisa lagi kita tuh anti laki-laki, malah laki-laki itu harus menjadi bagian
dari yang turut memperjuangkan keadilan dan kesetaraan perempuan. Makanya tadi ada istilah laki-laki feminis itu ya, male feminis. Ya, gitu makanya International Women's Day beberapa tahun yang lalu yang diselenggarakan oleh PBB itu adalah tagline-nya he for she. Gitu. Jadi dari laki-laki untuk para perempuan gitu. Okay. Karena di dalam perjuangan ini kita sulit kalau tidak melibatkan pria di dalam membangun kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Laki-laki jangan menghindar, tetapi harus setidaknya tuh mensupport gitu. Kalau tidak menjadi aktor utama, dia setidaknya mensupport. Jadi musuh feminis itu bukan laki-laki gitu ya? Enggak lah, dari sejak awal juga dari sejak awal. Tetapi patriarki itu ya, ketimpangan yang didasarkan gender. Jadi patriarki itu power atau kekuasaan yang dominannya itu pria. Sehingga perempuan disingkirkan, ditiadakan dan diperlakukan tidak adil. Itu yang kita tentang. Oke. Nah, terakhir ini Neng, masih terkait dengan seorang Neng Dara sebagai dengan background pesantren ya, sebagai aktivis Fatayat ya, aktivis NU, pejuang perempuan. Nah, ini saya pengen ini kayak semacam apa ya, mungkin testimoni atau cerita lah, personal Neng. Yang saya tahu kan Neng dulu di pesantren ya, lahir di Banten, terus pesantren di Cipasung ya, kalau nggak salah ya, Cipasung Jawa Barat. Terus kok bisa kemudian punya perhatian khusus terhadap perjuangan ide-ide mendukung kesetaraan gender itu gimana ceritanya Neng? Apakah dari bacaan atau ada personal experience atau apa? Jadi panggilan hidupmu kok bisa seperti sekarang ini gimana ceritanya? Panggilan hidup utama sebenarnya pada kemanusiaan ya. Jadi bukan hanya kepada perempuan tetapi juga pada manusia secara umum yang tidak seberuntung kita. Kira-kira kayak begitu ya gitu. Yang utama sebenarnya itu. Kenapa kepada perempuan? Karena perempuan ini kelompok rentan, kelompok yang sangat sangat mudah diperlakukan tidak adil dan mudah disingkirkan di dalam arena kehidupan gitu ya, kayak begitu. Tentu ada pengalaman personal ya gitu. Pengalaman personal itu ya mulai dari pengalaman pribadi maupun juga pengalaman menyaksikan masyarakat. Tetapi intinya saya juga bacaan saya juga kira, bacaan. Ya. Tapi intinya begini, ayah saya itu membayangkan anak perempuannya sepertinya ya seperti saya ini. Gitu. Ayah Neng itu seorang kiai dengan pesantren di Pandeglang ya. Ya tidak pernah membedakan pendidikannya tuh dengan saudaranya yang pria gitu ya. Saudara saya ada pria, tetapi dia tidak pernah membedakan. Tapi sama sampai ke jenjang doktor pun itu ayah saya support gitu, dan sepertinya membayangkan anak perempuan saya itu memang harus seperti saya ini yang sekarang. Jadi hadiah saya terbesar kepada orang tua saya adalah saya menjadi diri saya sekarang ini. Itu karena orang tua saya mengimajinasikan anaknya seperti saya yang sekarang ini gitu. Bukan perempuan istri salehah yang di rumah saja, yang yang pokoknya tidak berkiprah secara sosial gitu. Itu bukan orang tua saya banget gitu ya. Jadi pengertian salehahnya yang beda ya. Jadi tetap istri saleh, tetap perempuan salehah dong. Tetap perempuan salehah itu artinya memberikan kebaikan kepada masyarakat seluas-luasnya gitu ya. Seluas-luasnya. Kalau bisa semesta itu gitu, kira-kira kayak begitu. Itu kesalehan yang orang tua saya imajinasikan tentang anaknya. Itu tentu saja salah satu yang menopang ya Hal. Hal lain adalah bacaan Hal ya. Bacaan ini sangat penting sekali. Jadi ibu saya dulu tuh kepala SMP Sanawiyah gitu, kepala Sanawiyah yang sering dihadiahi buku oleh Kemendikbud. Waktu itu saya ingat menterinya Daud Yusuf. Pedanka dulu Pedanka, namanya. Menteri Pedanka.
mulai dari buku cerita sampai buku pelajaran itu semuanya saya baca gitu. Oke. Saya jarang bergaul dan mungkin juga agak kurang bisa bergaul dengan banyak orang karena membaca itu masa-masa kecil saya gitu ya, kayak begitu. Itulah yang imajinasi saya itu tidak terbatas. Saya mau kemana itu sebenarnya bacaan saya dari buku itu gitu ya, kayak begitu. Jadi impian itu kemudian menjadi tidak terbatas. Kenapa impian menjadi tidak terbatas? Karena bacaan yang tidak terbatas itu gitu ya. Nah itu yang memungkinkan kenapa menjawab pertanyaan hal. Sampai sekarang pun saya tidak berhenti belajar hal ya. Jadi saya punya prinsip long life education itu ya, belajar yang tidak pernah berhenti. Karena dengan belajar terus menerus kita menjadi tahu kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kekeliruan-kekeliruan yang telah kita lakukan di masa lalu dan mengoreksinya atau memperbaikinya di masa sekarang. Jadi long life education itu pendidikan seumur hidup yang kita harus belajar dari bukan hanya buku tetapi juga belajar dari kehidupan. Itulah yang itulah menjadi jawaban atas pertanyaan sehal kenapa saya bisa seperti ini. Itu sih sebenarnya yang dan yang ketiga adalah buat saya yang penting itu adalah bagaimana kita membangun solidaritas ya. Bagaimana membangun solidaritas sesama manusia. Kalau Islam kan mengajarkan bahwa kita ini kan satu tubuh sebagai sebagai manusia itu kan kita satu tubuh gitu. Kalau ada orang yang kesakitan gitu, kita harus merasakan kesakitan itu sebisa mampu kita bantu misalnya kayak begitu. Saya kira itu ajaran itu saya malah terilhami dari ajaran keimanan saya ya sebagai Muslim, bahwa sesama umat manusia atau kalau di dalam narasi hadis itu sesama umat beriman itu adalah bagaikan satu tubuh itu ya. Jadi solidaritas itu menjadi sangat penting dan mungkin bisa melahirkan generasi paling baik lah. Maksudnya kalau saya bisa segini, generasi ke depan harus jauh lebih baik dari apa yang sudah dari generasi saya gitu, seperti itu. Oke.